Setelah penyiksaan Feng Tianxing, Li Godan sangat menghormati Feng Tianxing. Sejak memasuki gazeba, dia menundukkan kepalanya, takut Feng Tianxing akan menangkapnya dan menyiksanya lagi. Itu tidak lebih dari perasaan tidak nyaman. Hal yang paling tidak dapat diterima bagi Li Godan adalah bahwa meskipun dia bunuh diri, dia akan mengalami siksaan yang sangat lama sebelum dia meninggal. Dia tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung, bahkan mungkin lebih lama dari seluruh hidupnya. Daripada menderita siksaan yang tidak manusiawi seperti itu, lebih baik segera tunduk pada Feng Tianxing dan mengakui kesalahannya. Bahkan jika itu adalah nama Li Godan yang sangat asal-asalan dan sedikit memalukan, dia dengan mudah menerimanya. Tidak mungkin melawan monster ini, kan? Bukannya saya mencari kematian karena saya tidak ada hubungannya. Tidak, ini bukan tentang mencari kematian. Lagi pula Feng Tianxing akan memberinya pelajaran sebelum dia mati. Itu mencari rasa bersalah. Sekarang Feng Tianxing berjanji memberinya 3 hari untuk memulihkan diri. Li Godan belum lagi betapa bahagianya dia. Setelah mendapatkan kembali tubuhnya, dia benar-benar ingin berkeliaran di dunia ini. Bahkan kehampaan, yang menganggap dirinya sebagai keberadaan lanjutan yang tidak dapat dipahami orang biasa, akan bosan tinggal terlalu lama. Dan perasaan yang dibawa oleh tubuhnya membuatnya sangat nyaman. Ini karena serangkaian bantuan Feng Tianxing kepada Matt di dunia Sumeru. Jauh lebih mudah membuat tubuh fisik memiliki kemampuan untuk melihat daripada menggunakan logam. Li Godan menjulurkan kepalanya untuk pertama kalinya, dan tampak sedikit ragu. Tuan, apakah Anda yakin? Saya tidak ingin 3 hari, saya hanya perlu 2 hari untuk keluar dan berkeliaran. Saya tidak ingin membunuh orang dan membakar, jadi saya akan keluar dan berkeliaran. Wajah Feng Tianxing menjadi gelap. Setelah tugas selesai, aku akan memberimu 3 hari untuk keluar dan berkeliling. Jangan biarkan aku merusak pemandangan. Kali ini, aku ingin kamu membawa sesuatu ke sana, dan memberi kakakku ingatan yang baik, dan beritahu dia bahwa aku tidak mudah dipusingkan. Kalau tidak aku tidak akan aman di sini. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing mengulurkan tangan dan menekan dada Li Godan. Sambil menjalankan kekuatan guntur untuk mengukir formasi, katanya, aku akan mengajarimu metode mengendalikan benda ini nanti. Ingat, begitu kamu mengaktifkannya, masukkan kesadaranmu ke dalam tubuh pedang. Jika tubuhmu hancur, itu bisa dibentuk kembali, kan? Li Godan mengangguk berulang kali. Itu bisa dibentuk ulang. Aku bisa mengembalikan barang-barangmu untukmu, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa digunakan. Tanpa diduga mendapatkan kejutan ini, Feng Tianxing tiba-tiba berubah pikiran, mengukir lingkaran sihir lagi, lalu menepuk bahu Li Godan dengan penuh semangat. Aku akan mengubah tugas untukmu lagi. Jika kamu menyelesaikannya, aku akan membentuk kembali tubuh pedang untukmu sehingga kamu tidak perlu terlalu khawatir. Juga, liburan 3 hari tetap tidak berubah. Li Godan sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan bersujud sebentar. Tuan, saya salah. Saya bodoh. Jika Anda memiliki ketidakpuasan, beritahu saya, dan saya akan memperbaikinya. Saya hanya perlu 3 hari liburan, dan saya hanya perlu 3 hari. Saat dia mengatakan itu, Li Godan mengulurkan tangannya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan menarik satu jarinya dengan gemetar. Hari itu, 1 jam sudah cukup. Feng Tianxing menamparkan kepalanya langsung. Pergi ke kakak seniorku lagi. Pertemuan pertama akan meledakkan lingkaran sihir dalam 20 langkah. Kisaran pembunuhan efektif dari lingkaran sihir ini adalah 100 langkah. Aku ingin kamu mundur 10 langkah setiap kali untuk membuatnya gila. Datanglah bayangan. Mendengar bahwa jumlah misi meningkat berkali-kali lipat, Li Godan lebih bisa menerima hadiah dari Feng Tianxing, jadi dia mengangguk dengan cepat. Ya, Tuan, saya pergi sekarang. Jika dia terbunuh oleh bom, apakah saya perlu mengembalikan tubuhnya? Feng Tianxing mengerutkan kening. Jangan khawatir, benda ini tidak akan membunuhnya. Melihat Feng Tianxing yakin, Li Godan segera bangkit untuk melakukan ini. Bukan untuk hal lain, hanya karena Feng Tianxing dapat melakukannya dengan mudah ketika dia menyiksanya. Selama Feng Tianxing masih bertekad, maka tidak akan ada masalah besar dengan hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Li Godan pergi ke sana dengan gembira, dan Feng Tianxing juga sangat senang. Saya tidak menyangka bahwa Void dapat digunakan dengan cara ini. Sepertinya Void bisa mengembangkan banyak hal. Jiang di samping menguap. Jika ditempatkan pada iblis lain, pada saat ini, Feng Tianxing pasti akan disarankan untuk menjaga jarak dari kehampaan. Tapi Ginger sudah terbiasa. Apakah itu umat manusia di tangan Feng Tianxing atau kekosongan yang saat ini digunakan? Segala sesuatu dalam pandangan Feng Tianxing hanyalah sebuah alat. Tapi bagi orang seperti Feng Tianxing, alat tidak pernah benar atau salah. Setelah menguap, Jiang menatap Feng Tianxing. Kamu tidak bisa membunuhnya, tapi kamu ingin menyiksanya. Apakah kamu punya rencana di masa depan? Feng Tianxing mengangguk setuju. Itu wajar, tapi tidak sekarang. Ketika aku punya waktu di masa depan, aku akan mengajak Li Godan mengunjungi sarangnya secara langsung. Jiang tiba-tiba melompat dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kau tahu sarangnya?
Akan kuberikan padamu nanti. Feng Tianxing hanya menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kita memiliki hubungan yang baik, dan aku bisa menyerahkan masalah ini padamu. Tapi aku belum tahu. Jiang memikirkannya dengan hati-hati, tetapi dia masih tidak memikirkan alasan mengapa Feng Tianxing berbicara seperti ini. Mungkinkah dia melihatnya dari ingatan Li Goudan sebelumnya? Tapi ini jelas tidak logis. Anda melihatnya saat itu, Anda harus mengetahuinya sekarang. Tiba-tiba, Jiang memikirkan tugas yang diberikan Feng Tianxing kepada Li Goudan. Mungkinkah kamu memaksanya keluar dari posisinya melalui lingkaran sihir ini? Feng Tianxing mengangguk setuju. Metode melarikan diri saudaraku agak unik dan sangat cepat, tetapi ketika dia melarikan diri, satu-satunya hal yang dapat dia pilih adalah tempat yang dia tahu. Dan, itu pasti akan menghadap ke arah itu. Sudut mulut Jiang sedikit berkedut. Monster macam apa kamu? Bagaimana kamu melihatnya? Feng Tianxing keluar dari pavilion dengan cukup percaya diri. Punggung yang apik, dengan kata-kata yang lebih apik. Karena dia menggunakan latihan ras manusia, dan pemahaman saya tentang latihan ras manusia, saya mengklaim sebagai yang kedua, dan tidak ada yang berani mengklaim yang nomor satu. Jiang mengerti dan merasa lebih tidak berdaya. Jika Feng Tianxing mengatakan bahwa dia memiliki beberapa kekuatan gaib, peluang, atau cara dia tidak tahu, maka semuanya baik-baik saja, itu hanya batas bakat. Tapi Feng Tianxing menggunakan metode yang sama dengannya, hanya lebih detail dan pengertian darinya. Kemampuan yang kuat untuk menyatukan hal-hal ini lebih menakutkan daripada bakat apapun. Tidak mungkin untuk dilampaui. Tetapi dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa orang yang tidak jauh lebih unggul darinya dalam segala aspek jauh lebih kuat darinya. Setelah berpikir lama, dia hanya bisa menemukan dua kata untuk menggambarkan Feng Tianxing. Raksasa. Kemudian dia menoleh untuk melihat arena seni bela diri di akademi. Feng Ming yang diajar oleh Feng Tianxing sedang bertarung dengan Yuan Hong. Ras manusia dapat memiliki kekuatan untuk bersaing sepenuhnya dengan ras iblis hanya dalam beberapa tahun. Jiang menambahkan dua kata lagi ke evaluasi Feng Tianxing. Abnormal.